Okay. Sepertinya masih salah yang di sininya loh, Pak. Yang nggak bisa muncul itu. Itu di potongan ya, Mbak ya? Soalnya kamu Iya. motongnya tepat di tengah itu, Mbak. Jangan di tengah Oh, motongnya di pinggir. Kalau motong di tengah itu kan ya yang kelihatan cuma itu aja. oh iya, Pak. Sudah bener itu. Cuma Oh, mungkin itu ya Mbak ya apa? Offset tulangannya yang ini terlalu panjang ya. Bentar. Ya, kayaknya yang ada di bawah sini itu dia iya. terlalu panjang ya. Oh iya, Pak. Terlalu panjang. Iya, terlalu panjang itu Mbak. Oke, mungkin bisa kamu buat new lagi Mbak. Buat new terus buat apa nyoba buat dari awal. Langkah-langkahnya gimana? Biar teman-temannya tahu. Saya coba dulu, Pak. Gak apa-apa, apa sambil dilihat sama teman-temannya. Jadi yang pertama itu ke modeling, terus ke box. Jangan lupa sumbunya kalian jadiin seperti ini. Terus dimensinya kalian atur. Di sini dimensinya di sini dimensinya 2000. Untuk delta Y-nya 5000 dan delta Z-nya karena tidak diketahui, saya menggunakan 300. Seperti ini. Jika sudah ke plan-nya, lalu ke reinforcement, bikin tampaknya. Bentar Mbak Dev, itu ada loh ya, Z-nya Ya. 120 Mbak. Oh, 2000 kali 5000 kali 120. Oh, berarti saya salah Pak Z-nya. Nggak apa-apa, yuk diulangi lagi aja. Jadi di modeling. Lalu kemudian ke reinforcement, ke section, pilih grid view. Di sini saya menggunakan tampak yang plan sama yang west dan south-nya. Jika sudah, saya waktu itu menggunakan freeform semua. Jadi di sini saya menggunakan yang bawahnya dulu, tulangan bawahnya. Di sini yang digunakan itu untuk tulangannya P800 dengan P8 diameter 8 dengan jarak 200. Nah, di sini dipilih freeform. Kemudian hook angle at start sama at end-nya kita matikan. Lalu concrete cover-nya yang diminta itu 20. Diameternya udah benar, baru kita gambar di sini.
ini. Lalu kita escape lagi. Kemudian untuk yang spacingnya kita ganti ke 200. Nah, di sini saya kemarin coba-coba. Kemarin tuh saya pakai align. Nah, align-nya itu saya dari titik sini ke titik sini. Jadinya seperti ini, Pak. Kemudian jika sudah di escape, kemudian kita membuat ulangan yang bawah seperti ini. Lalu kita pilih freeform lagi. Saya menggunakan hook at start sama at end-nya 135. Jika sudah, habis itu escape. Baru seperti ini. Jika sudah seperti ini tampaknya, kemudian spacing-nya sudah benar, kita escape. Oke, Mbak Dev, sebentar ya. Jadi sebenarnya Iya, itu tulangan utama yang pendek itu ya yang kamu gambar sekarang itu spacingnya kalau bisa jarak antar selimutnya itu kalau bisa kamu taruh di paling bawah ya 20 gitu ya. Terus yang tulangan utama yang ke arah Y ya yang memanjang yang kamu buat pertama itu kalau bisa dia jarak antar selimutnya kamu naikkan. Jadi supaya dia itu nggak tumpuk gitu Mbak, nggak bersilangan. Kalau sama-sama 20 itu kan dia persilangan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya di iya. lapangan itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi letaknya harus salah satu ada di bawah. Nah yang di bawah itu adalah yang bentang pendek ya, yang searah sumbu X itu. Oh Tapi iya, tapi Pak. nggak apa-apa Mbak. Nanti buat teman-temannya yang lainnya. Jadi kalau menggambar yang bentang pendeknya itu kalau bisa tulangannya ditaruh di bawah ya, sementara yang bentang panjangnya dia ditaruh atas. Oke lanjut Mbak. Oh iya. Kemudian saya di sini mau membuat tulangan atasnya. Nah, saya kemarin itu menggunakan cara pakai shell. Jadi di sini saya shell dulu. Kita ke modeling, ke shell. Nah, yang di shell itu yang ini, bagian sisi sini dulu. Kita klik lagi, lalu klik kanan. Di sini offsetnya memakai 1. Setelah itu, jika sudah, kita escape. Nah, kemudian karena jaraknya dari sisi kanan sama sisi kiri itu 500, maka kita move. Di sini kita bisa copy lagi. Seribu ke arah sana. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita membuat ulangannya.
freeform, dan ini hook angel at start sama at end-nya saya pakai 135. Kalau sudah, saya taruh di sini. Kemudian saya escape. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya. Nah, untuk spacing-nya tetap 200, baru di escape. Setelah itu membuat tulangan yang sampingnya lagi, caranya sama, freeform, hook at angel at start-nya sama at end-nya juga sama, 135, diameternya juga masih sama, 8. Lalu kita jika sudah kita escape. Nah, di sini tampaknya akan menjadi seperti ini. Nah, Oke, kalau saya potong dikit ya Mbak ya. Jadi ya yang Pak. pertama, sebenarnya kamu nggak usah menggambar lagi, cukup kamu mirror itu bisa Mbak. Yang kiri yang sudah kamu gambar itu diselect, di mirror gitu kan bisa kan ya. Itu yang pertama. Bisa. Terus yang kedua, panjang pengaitnya itu kalau bisa disesuaikan Mbak. Itu kan panjang banget ya itu ya. Jadi betul sudutnya 135, mungkin panjangnya kamu buat sekitar 60 atau 50 aja nggak masalah. Oh iya Pak. Itu ya. Tapi nggak apa, ini nggak usah diperbaiki, nanti aja. Kamu lanjutkan aja dulu. Oke, Oh Mbak, iya. lanjut. Nah, terakhir jika sudah seperti ini, kita menambahkan tulangan yang di atasnya, yang ke arah sumbu Y. Nah, di sini saya memakai freeform lagi. Nah, hook at start sama at end-nya kita uncheck, lalu kita taruh di sebelah sini. Sama seperti yang awal tadi, jika sudah kita escape. Nah, di sini saya baru memakai segmen seperti ini dan ditaruh di sebelah sini. Di escape dulu, ditaruh sebelah sini. Nah, baru kalau sudah, yang ini saya hapus selnya. Karena di panjang pengaitnya terlalu panjang, kemarin saya modify hook, lalu ke length-nya saya ubah jadi 50. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kalian membuat potongannya. Itu kayaknya hooknya masih terlalu panjang ya Mbak ya. Masih persilangan itu ya tadi ya. Yang Oh, ini itu ya ya. Pak ya. Iya, itu kan masih persilangan. Nanti jadi dia kalau bisa ya satunya nggak usah dikasih kait, nggak masalah itu. Oh iya Gitu Pak. ya.
Nanti kalau misalnya kalian kerja di lapangan, jadi sambil diperhatikan ya. Jadi kan nggak mungkin ya pengaitnya itu dia dijadikan satu seperti itu ya. Atau bisa jadi mungkin kalau misalnya pengaitnya seperti itu, salah satunya harus ngalah ya. Salah satunya harus ditaruh lebih kiri atau lebih kanan ya. Jadi supaya ada space-nya. Tapi kalau misalnya di gambar ini kan dia kan berpotongan ya. Realnya yang ada di gambar kita ini kan berpotongan dia. Jadi harus kita itu tadi digeser salah satu atau salah satunya nggak usah pakai kait. Kalau misalnya jaraknya nggak memenuhi 5 kali diameter itu tadi. Oke, lanjut iya. Mbak. Pak, ini berarti tinggal bikin potongannya ya Pak ya? Ya. Betul. Oh, iya. Jika sudah kalian bikin potongannya, kalian ke section, lalu create section. Nah, lalu ke view, jangan lupa nih diklik view. Nah, usahakan jangan di tengah kayak yang tadi, biar semuanya kelihatan. Lalu di escape, seperti ini. Nah, kemudian diletakkan di sampingnya sini. Nah, potongan satu, view-nya jadi seperti ini. Lalu ke potongan 22. Di escape. Nah, jadinya seperti ini. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dev. Jadi itu ya, bagus sekali ya. Jadi dia belum saya terangkan, tapi dia sudah punya inisiatif untuk mengerjakan ya. Jadi sudah sangat oke sekali ya yang dijelaskan sama Mbak Dev ya. Tapi ada beberapa catatan yang sudah saya berikan tadi kepada Mbak Dev. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mengerjakan tinggal dipilih aja ya, mana cara yang menurut kalian itu paling gampang bagi kalian ya, yang menurut kalian paling cepat ya. Karena seperti kalian menggambar pakai AutoCAD gitu kan ya. Kan ada beberapa metode memang kita pinginnya enaknya gimana bagi kita. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian sendiri yang bisa mengira-ngira ya kira-kira mana yang paling enak untuk kalian bisa gunakan. Karena juga masing-masing all plan ya, misalnya ada yang pakai 2017, pakai yang 2020 atau pakai yang 2021 mungkin ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Jadi contohnya untuk tulangan yang paling bawah itu sebenarnya kita masih bisa ya menggunakan span reinforcement yang kemarin saya jelaskan ya, tinggal kalian nanti di freeform-kan aja yang bagian atasnya ya. Nah, terus selain kalian bisa menggunakan span reinforcement ya, jadi di sebelahnya span reinforcement itu kan ada single placement ya. Nah, single placement itu juga bisa kalian pakai untuk menggambar ini. Nah, itu ada beberapa cara, nanti silakan kalian coba-coba supaya nanti kalian bisa mendapatkan kira-kira yang paling oke bagi kalian itu yang mana. Oke, terima kasih Mbak Dev. Silakan Iya, dimatikan Pak. dulu share screen-nya ya. Jadi Ya. poin plus bagi Mbak Dev karena sudah membantu saya untuk menjelaskan ya. Jadi ini saya kasih dia poin tambahan 4. Ya, artinya poin tambahan 4 ini nanti ketika nilai akhirnya misalnya ya, dia nilai akhirnya setelah saya rata-rata semua dapat 77 ya, saya tambahin 4. 77 itu kan masih B+ ya. Kalau ditambahin 4 kan dia bisa jadi A. Nah, nanti ini peluang bagi teman-teman semua kalau misalnya ingin sebelum saya jelaskan ternyata sudah punya inisiatif untuk bisa mengerjakan, nanti silakan WhatsApp ke saya atau mungkin ketika hari H ini mungkin langsung aja bilang, Pak saya ingin untuk mengerjakan yang ini masalah ya. Oke, itu untuk menambah semangat aja bagi kalian. Ini artinya plus satu arah sudah oke semua ya teman-teman ya, sudah paham semua ya kira-kira ya. Jadi ini sebenarnya tinggal ini aja, kalian sudah bisa membaca gambar yang ada di soal, memahami sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan mulai dari balok, kolom, dan juga plat kemarin itu sudah menjadi modal utama kalian. Jadi nggak ada tambahan lagi ya. Itu sudah menjadi modal tambahan bagi kalian. Oke, untuk yang selanjutnya plat dua arah ada yang kemarin sempat
mencoba untuk mengerjakan padu arah? Fahmi ya? Pak izin bertanya. Novia? Ya, Pak. Kalau disuruh ngerjain ulang kayaknya kesusahan, Pak. Nggak apa-apa, nanti kan sambil dibantu teman-temannya. Mbak Novia, ada apa Mbak? Mau tanya apa Mbak? Itu Pak izin tanya yang tadi yang bentuknya tulang ditumpon itu enggak itu ya Pak, sejauh 120 dulu nanti belok lagi 500 gitu Pak. Gimana Mbak? 120? Ini ya Pak, saya izin share. Ya, kamu share screen. Seperti ini Pak. Belum terlihat Mbak yang di share screen. Kayaknya kamu share screen ulang aja. Warnanya biru gitu. Share outline-nya langsung aja. Iya Pak. Oke, sudah. Seperti ini Pak. Oh iya. Dilihat ya di gambarnya ya. Iya. Saya lihat. Oke. Ya betul Mbak Novia. Nah ini Terus ada yang jauh lebih bagus lagi nih. Nah ini mumpung ada yang ada tambahan seperti ini, silakan dijelaskan sekarang Mbak. Kalau misalnya seperti ini caranya gimana? Ini saya rekam. Dihapus saja itu nggak apa-apa. iya, Pak. Yang bagian atas itu kamu hapus terus digambarkan lagi. Kemarin kesusahan bikinnya Pak. Susah. Itu berarti garis itu Pak. Oh iya. Jadi freeform-nya itu kamu menggambarnya dulu dari bawah baru ke atas baru ke kanan gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, saya nggak ngecek tadi. Oke, 8. Dari sini Nggak usah diganti, nggak apa-apa Mbak. Tinggal ininya aja. Sebentar. Ini ya Mbak. Kelihatan ya di layar ya. Nah itu kamu centang. ini escape dulu berarti Pak. Apa? Ya di escape dulu aja. Oke. Oke Mbak. Terima kasih Mbak ya tambahannya Mbak ya. Ini Ya, Pak. saya juga ngasihkan poin tambahan ya ternyata bagi Mbak Novia ya. Saya tambahkan juga.
Berarti kalau pakai span itu offsetnya itu min 20 ya Pak? Gimana Mbak? Kalau Kalau pakai span, ya. span itu offsetnya Hmm. dibikin min 20. Offset yang apanya itu Mbak? Offset yang di situnya. Tulangan. Iya, iya Mbak. Jadi di situ kan kalau misalnya kamu buka settingnya span itu kan ada jarak yang arah X sama arah Y-nya ya. Nah, Iya. itu kalau bisa sudah langsung kamu setting aja dia 20 gitu di span-nya. Kemarin saya pakai itu offsetnya diatur min 20 Pak soalnya. Langsung otomatis gitu ya Ya, di dalam jadinya ini. di Kalau dalamnya. 20 kan di luarnya ya Pak. Oh, min 20 ya. Iya. Oke. Jadi untuk yang di arah Y-nya Y-nya itu kan karena dia plus ya, mungkin kamu menggambarnya dari mana gitu Mbak. Jadi kalau misalnya kamu pindah arahnya mungkin dia bisa. Jadi gambarnya aja disepakati kalau misalnya kamu gambarnya ke kanan ya yang apa pakai plus 20. Minus 20. Tapi kalau misalnya kamu gambarnya dari kanan ke kiri nanti bisa kamu pakai 20. Itu memang seperti yang saya bilang Mbak Novia, harus dicoba-coba Mbak. Iya Pak. Oh, sudah selesai juga ya kamu ya? Pas satu arahnya ya. Satu arah udah Pak. Yang dua arah juga sudah? Tapi nggak tahu bener nggak Pak. Lihat. Gini Pak. Oke, bisa diceritakan sedikit Mbak caranya mengerjakannya gimana? Saya pakai freeform semua Pak. Jadi Pakai freeform semua. iya. Gambar tulangan bawahnya dulu yang bagian tumpuannya itu Pak. Itu diameternya 8. Tulangan susut ya? Berarti ya? Iya. Jadi tulangannya di tumpuannya tulangan susut itu. Maksudnya itu atau tulangan tumpuan yang atas sama bawah itu Mbak? Yang atas, yang paling bawah itu Pak. Yang paling bawah. Bisa dilihatkan di detailnya yang mana? Ini Pak. Oh iya, tulangan susut itu. Iya Mbak, lanjut. Habis itu kan seperempatnya dari LX ya Pak. Berarti Ya, 1000. seperempatnya tentang terpendek ya? Ya. 1000. Berarti 1000. Ini juga 1000. Yang di sini itu berarti 4000. Ya, 4000. Anu ya Habis Pak, 6000 itu, dikurangi 2000 ya? iya. Oke, terus? Habis itu tulangan yang atas ini Pak. Itu kan Ya, awalnya seliput yang hitungannya. arah lanjutannya ya, yang arah panjang ya berarti ya, itu ya. Iya. Oke, terus? Awalnya itu seliput hitungannya bentar. 30, jadi saya bikin 38 kayaknya. 38 berarti ini Mbak, masih kamu menambahkan gitu ya, selimutnya 30 ditambahkan 1 diameter tulangan gitu ya? Iya. Oke, betul. Terus? Ini sejauh 1000 di tumpuannya, sini juga 1000. Di sini berarti sisanya 2000. Oke, terus yang tulangan utamanya Mbak, tulangan pokoknya, yang arah pendeknya dulu. Yang arah pendek. Yang bagian atas Pak. Ya, kamu lihatkan yang di yang di 3D itu, kamu lihatkan. Diperbesar aja Mbak. Nah. Ditarik ke atas. Nah, itu harus ada satu yang kuda-kuda sudah ya Mbak ya? Itu berarti jaraknya 150 ya, jarak antara tulangan pokok yang kuda-kuda itu Pak. Ya, kuda-kuda sama yang biasa itu jaraknya sudah 150 ya. Bukan 200 ya Pak? Kan itu 300 ya Mbak ya, 300 kan ya. Tapi tengah-tengahnya Ya. itu ada yang bentuknya berbeda Mbak. Jadi kan jaraknya antara yang berbeda itu kan 150.
Yang ini ya, Pak? Yang bentar tak lihatnya ya soalnya ya. Yang di latihan 3 itu loh Mbak, itu kan P12 jaraknya 300 ya. Jadi Iya. 300 kan. Jadi untuk masing-masing tulangan yang berbeda itu dia jaraknya itu adalah 150. Bentar ya Mbak ya, tak matikan dulu ya screenmu ya, saya lihatkan di Iya, soal iya. ya. Oke, ini bagi yang lain silakan diperhatikan dulu ya di soal. Oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, dia ada 2 jenis tulangan yang berbeda ya. Oke, saya lihatkan. Jadi kalau yang di sini ini, yang warnanya kuning. Nah ini ya, yang warnanya kuning ini, dia bentuknya adalah seperti semacam kuda-kuda ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Sementara yang dia berwarna biru sama orange yang ada di sini ini, ya, yang warnanya pokoknya yang bagian atasnya itu dia warnanya biru, itu dia tulangan pokok plat yang bentuknya biasa, ya, artinya yang biasa kita gunakan di lapangan. Nah, jarak antara yang bentuknya berbeda ini, yang warnanya biru sama yang warnanya kuning, ya, ini jaraknya adalah 150. Nah, ini jaraknya 150. Sementara untuk jarak dengan bentuk yang sama, ya, yang warna biru ini, misalnya warna biru ke warna biru ini ya, itu dia jaraknya adalah 300. Nah, gitu ya Mbak Novia ya? Iya, Pak. Jadi nanti kalau bikin yang biru ini diatur jaraknya 300, Pak. Iya, jaraknya 300. Yang kuning itu juga 300, Mbak. Sudah Itu tahu caranya supaya enggak, dia bisa spacing-nya bisa biar ketika kamu flashing itu dia ada jaraknya. Jadi jarak start awalnya itu dia nggak di titik nolnya, tapi ada plus 150-nya. Mbak Novia sudah paham? belum, Pak. Oh, belum. Yang kemarin yang 300 itu numpuk. Oh, numpuk ya berarti ya itu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Novia. Ini ternyata sudah banyak mengerjakan ya. Jadi saya memang dari awal itu memang salut ya sama Mbak Novia. Semangatnya walaupun menggunakan outline yang lama, tapi dia bisa mengikuti dengan sangat baik sekali. Mas Fahmi, ada ya Mas Fahmi ya tadi ya? Lihat Iya, Pak. lihat gambar Mas. Tapi kayaknya yang 2 arah masih salah dia, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Mending izin share screen ya, Pak. salah sekarang ya daripada salah pas kerja nanti. Bahaya. Dan saya lupa cara transparansi ininya, Pak. Oh, cara langsung di itu Iya. aja Mas, di 3D-nya diklik kanan. Di apa? Di view-nya aja, jangan masuk ke situ. Nah, di situ kamu klik kanan. Nah, klik kanan. Assign custom service itu, Mas. Oh iya, Pak. Ya. Terus nanti settingnya itu kamu buat dia transparansinya 100%. Ingat ya? Itu kok Iya, kosong itu itu. ingat, tapi lupa tempatnya ya. Di mananya, Pak? Kamu cek aja di project, coba. Atau nanti dulu aja, Pak. Nanti tanya teman-teman, Pak. Ya, nanti lihat di video yang dulu itu ada itu, Mas. Iya, Pak. Jadi nanti kamu cek aja, cari aja di project, terus kamu buat materialnya konkret ya. Terus Iya, nanti Pak. tinggal di setting aja transparansinya diganti berapa persen itu 90 atau Ini masih banyak yang salah, terutama di banyak tulangannya yang berlebihan, Pak, kayak ini.
Oh, itu kamu potong ya itu ya? Itu harus nyatu itu, Iya, Mas. Nggak potongan. Dan potong. saya kesulitannya tuh di sini, Pak, di bagian ini ya. Hmm. Iya, iya. Oke. Bentar, Pak. Terus Terus yang lainnya? yang ketiga ini. Hmm. Hmm. Yang satu arah ya? Iya, yang satu arah. Nih. Oh, sudah kamu kerjakan. Oke, Mas. Hmm. Itu kamu caranya gimana? Sama kayak punyanya Mbak Novia tadi? Atau kamu Pakai pakai yang cara yang ini, gimana? Pak. Pakai yang ini Oh, yang semuanya. Standard semuanya? version. Ya, enggak, Yang yang bawah doang, Pak. bawahnya aja? Oh, oke. Iya. Yang atasnya pakai freeform ya berarti? Ya pakai freeform terus saya tarik 500 ke sini. Oke, Mas. Oke, saya catat, Mas. Iya, Pak. Saya stop screen Screen. share ya, Ya. Pak. Ya. Fahmi. Tapi tambahannya nggak sebanyak Dev ya yang tadi sudah menjelaskan dari awal ya. Oke, terima kasih Mbak Dev. Terus tadi ada Mbak Novia sama Fahmi ya. Mungkin yang lain sudah ada yang menyelesaikan plat 2 arah atau progresnya sama seperti teman-temannya tadi. Saya cuman yang contoh 3, Pak, Contoh 3. selesainya. Iya, Yang satu arah berarti. iya, Pak. Itu kamu bedanya apa Mas dengan apa stepnya Pakai punyanya teman? single, Pak. Oh, pakai single. Nah, ini menarik Iya. ini. Oke, share screen. Kalau pakai single gimana? Izin share screen, Pak ya. Oke. Berarti ini saya ulang, Pak ya. Oke, Mas. Atau dihapus saja itu. Oh. Ulangannya. Saya bikin view dulu. Terus ke span, pilih yang single. Terus langkah selanjutnya disuruh select view, berarti select view-nya. Terus sini saya atur yang di atas itu offset ke bawahnya 28. Soalnya nanti kan biar nggak tindih sama yang itunya tulangan sebelumnya. Klik OK. Terus ini angle-nya saya ganti 90 biar bisa lurus ke atas. Terus saya ini kasih offset dari ini ke kanan itu 38, terus dari sisi bawah ke atasnya itu 30. Jadinya gini, Pak. Oke. Bentar ya. Itu yang dibilang Mbak Dev tadi. Jadi di situ Mbak yang untuk single reinforcement itu jadi dia bisa diatur ya. Jaraknya spacingnya yang bagian bawah sama bagian atasnya itu berapa. Itu letaknya ada di situ tadi ya yang dibilang sama Mas Alexi tadi. Oke, lanjut Mas. Terus lanjut kita skip lagi. Nah, buat yang sebelahnya itu tetap 28, tinggal di OK. Nah, terus untuk meletakkan di sini tuh diganti di sininya, Pak, anchor point. Nah, itu jadinya bisa titiknya dari sini. Sudah selesai yang di atas. Terus buat yang di bawah. Di bawah pakai yang span reinforcement. Terus offsetnya minus 30. Terus kita OK. Yang bawah tuh offsetnya dari bawah itu 20. Kita OK. Diameter P8.
Terus di sininya saya pakai yang ini Pak, yang B. Oke. Sudah. Ini kayaknya yang ini salah. Sebentar. Yang single placementnya salah kayaknya Pak. Astagfirullahalazim. Bentar Pak. Oke. Single select view 28. Ininya lupa tadi. Oh, berarti salah di sini. Ini kayaknya min 28. Kok tetap di atas ya? Delapan kan Mas harusnya Mas. Jangan betul Mas. Iya. Tadi 28 tulangannya tetap di atasnya itu, Pak. Coba kamu Concrete covernya. Tadi saya coba 28 bisa, Pak. Terus ini 28. Ke bawah ya, sudah ya. Iya, Pak. Oke. Itunya Mas, arah X, arah Y-nya sudah. Ini Sudah ya, sudah bener kan? Sudah, Pak. Nah, ini hasilnya. Di atasnya, Pak. Bentar Mas, diulangi lagi yang single tadi. Single click view 28. Yang arahnya ini sudah betul ya, diarahkan ke bawah ya? Yang arah mana, Pak? Kanan. Oh ya sudah. Sudah di top. 150. Oh, sebentar, Pak. Ini kayaknya yang ini, Pak. 28. Benar. Iya. Mungkin. Oh, itu di bawah. Oh. Tadi Itu saya kayaknya bisa. enggak, itu sudah bener Mas, kamu 28 itu sudah bener. Itu kayaknya programmu ini yang perlu kamu close terus masuk lagi. Udah enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Saya sudah bisa menangkap. Mungkin teman-teman yang lain sudah bisa menangkap ya. Jadi daripada kamu menggambar satu-satu terus di placement ya, lama kan ya. Ini kalian bisa pakai cara ini, pakai single placement ini. Sudah bisa. Tetap di atas, Pak. Tetap di atas. Iya. Iya Mas, saya biasanya juga gambar sering kayak gitu. Nanti sambil dicek pelan-pelan ya, ditelaah kira-kira ada settingnya apa yang kamu ganti. Iya, Pak. Itu kamu gambarnya sudah di plan kan ya? View-nya coba kamu pakai yang ini Mas, kamu Ctrl X dulu, Ctrl X lagi. Oke, diulangi lagi.
Diulangi lagi, Pak. Ya, single placement. Placement. Terus yang kamu pilih yang ini, yang pas bidangnya, coba Mas. Yang pas bidangnya tengah-tengah sini. Di sini, Pak. Ya, 3D object-nya. Oke, 28, oke. Oke, 38. Iya, di dalam, Pak. Iya. Berarti pilihnya harus di dalamnya ya, bukan di luarnya. Oh. Soalnya dia nggak bisa mendetek objek yang mau kamu gambar itu letaknya di mana, gitu Mas. Oh, tadi saya nyentuh yang sini Iya. bisa, Pak, tapi, Pak. Oh gitu. Ya, Iya. mungkin pas perpaan bisa ya. Oh, iya mungkin. Oke. Oke Mas, dilanjut. Ini tadi ya, benar. Kalau sudah pakai span offsetnya -30, diklik yang areanya dalam, itu dipindah yang bawah, ditulis 20, kita oke. Terus pindah ke shape. Shape-nya pakai yang nomor 3 dari atas, pakai hook yang ini diisi 50, oke. Spacingnya 200, udah bener, kali oke. Terus di escape, terus di match, pilih placing polygon 28, otomatis shape-nya diganti yang biasa. Terus hooknya dihilangkan, di uncheck, terus kita oke, terus di oke, dan di escape. Sudah. Terus buat section. Klik view, terus klik potongannya. Ini potongan yang pertama, terus section lagi buat potongan yang kedua. Jadi seperti ini potongan yang kedua. Terus tinggal kita beri label. Sudah, Pak. Mohon maaf, Pak, itu masih di unmute, Pak. Di mute. Iya, ke mute ya. Jadi ini salah satu cara cepatnya ya, yang dibilangkan sama Mas Alexi tadi, yang sempat saya bahas juga ya. Jadi cara cepatnya ini tadi pakai single placement. Nanti ketika kamu buat plat 2 arah ya, saya sarankan juga tulangan utamanya kalian buat dengan menggunakan single placement. Kecuali kalau misalnya yang bentuknya seperti ini ya, yang bentuknya seperti ini tadi ya, yang di bagian tumpuan itu tulangan utamanya itu memang kalian harus menggunakan freeform. Tapi seperti yang saya bilangkan ke Mbak Novia tadi, ini kan jaraknya antara yang bentuknya kuda-kuda dan juga bentuknya seperti ini kan dia harus ada space-nya 150 ya. Itu sebenarnya bisa kamu membuat pakai placement-nya pakai line ya. Kamu mulai dari titik lebihnya 150 itu bisa. Tapi ada juga cara, jadi tetap kamu pakai jaraknya sama ya antara yang bentuknya satu dengan bentuk yang lainnya. Cuma yang bentuk yang kedua ya, entah kamu pakai yang bentuk keduanya kuda-kuda atau bentuk yang seperti yang saya gambar ini, itu di bagian start-nya yang di placement ya. Nanti kamu cari aja yang paling bawah. Nanti itu ada start dan juga end. Biasanya kan kita pakainya start sama dengan end itu ya. Nah, itu kamu pilih yang start. Nah, bagian awalnya itu kamu pilih jaraknya 150 gitu. Nanti dicoba aja ya. Oke, Mas Alexi, terima kasih Mas. Bisa dimatikan dulu share screen-nya. Nah, ini saya tambahkan juga nilai bagi Mas Alexi ya. Ini dia ternyata sudah menggunakan cara yang akan saya jelaskan ke kalian sebenarnya hari ini.
Oke, ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang pakai cara yang lain selain cara yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman kalian tadi? Oke ya, kalau nggak ada, tadi sudah saya catat semua. Bentar, satu belum saya catat. Alexi. Alexi MRK 7 ya? Iya, Pak. Oke, saya akan membahas sedikit tentang masalah plat 2 arah ya. Nanti silakan kalian coba sendiri ya, tapi saya berikan kisi-kisinya ke kalian. Oke, saya lihatkan dulu soalnya ya. Jadi soalnya yang ada di plat 2 arah ini gambarkan detail penulangan suatu plat ukurannya 4000 6000 kali 150 ya. Artinya tebalnya di sini dia 150. Sementara untuk selimut betonnya 30 mili. Artinya selimut beton ini dia berlaku untuk tulangan yang paling bawah ya, serat yang paling bawah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ya, di gambar ini tulangan yang paling bawah itu ada di tulangan utamanya ya. Di tulangan utama baik itu arah ini ya, arah yang 4000 ini atau arah yang paling pendek ya, itu dia letaknya yang paling bawah. Terus selanjutnya ya ini artinya ini ya, kalau misalnya kalian lihat di potongannya sini. Nah, jarak 300 ini kita gunakan di sini ya. Jadi supaya dia menunjukkan selimut antara tulangan utama yang ada di arah X atau di sumbu yang paling pendek. Terus selanjutnya di sini ada dua jenis ya, ada dua jenis tulangan. Kalau misalnya saya lihatkan di gambar potongannya bentuknya seperti ini ya. Jadi yang satu itu dia kuda-kuda ya, yang ini dia kuda-kuda, yang satunya dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya saya gambarkan jadi yang pertama itu bentuknya semacam kuda-kuda seperti ini ya. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, dia bentuknya ada tulangan yang ada di bagian atas ya, sama ada tulangan yang di bagian bawah. Ini enggak ada kaitnya ya, ini enggak ada, ini salah kaitnya. Nah, gini. Nah, gini ya, kalau misalnya kita cek di soal ada dua jenis ya. Jenis yang pertama yang di bawah ini, jenis yang kedua ada yang di atas. Nah, cara antara yang tulangan jenis yang pertama sama yang kedua di sini adalah 150 ya. Artinya kalau misalnya kita gambar ya, jadi kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 1 lagi, nomor 2 lagi kan ya bentuknya ya. Jarak untuk beda bentuk ini dia 150. Nah, tapi kalau untuk bentuk yang sama jaraknya adalah 300. Nah, sementara kita tahu ya kalau misalnya kita menggambar di all plan, kita kan nggak bisa menggambar dua-duanya secara langsung ya karena di sini dia bentuknya berbeda. Artinya yang kita gambar adalah bentuk yang pertama dulu dengan jaraknya adalah 300, baru setelah itu kita gambar yang bentuk yang kedua ya dengan jarak yang sama yaitu 300. Nah, itu ya. Jadi kalau yang dilihatkan sama Mbak Novia tadi kan antara bentuk satu dengan bentuk yang kedua kan dia dibuat sama ya. Artinya nomor 1 ya dan juga nomor 2 itu dia di posisi yang sama ya atau numpuk. Nah, ini kita revisi ya, kita revisi karena dia ada jaraknya ya. Jaraknya adalah 150 untuk yang berbeda bentuk. Terus yang selanjutnya ini saya clear dulu. Oke.
Yang selanjutnya kalau misalnya saya lihatkan di tampaknya ya, tampak isometrik 3 dimensinya. Jadi di sini dia menggambarnya dengan bentuk yang berbeda ya tentunya ya dengan jarak 150 tadi. Misalnya saya lihatkan di sini, jadi tulangan utamanya ya, ini warnanya adalah kuning yang bentuk pertama ya. Ini jarak antara yang warna kuning satu, ya ini yang saya bilangkan tadi ya. Ini nomor satu, ini nomor satu. Sementara yang warna merah dan juga orange ini dia warna ya apa bentuk kedua. Nah, ya, jadi jaraknya antara yang warna kuning sama warna merah ini dia adalah 150 ya. Sementara jarak antara warna merah dengan warna merah yang lainnya itu jaraknya adalah 300. Nah, artinya nanti kalian harus menggambar satu-satu. Jadi nggak bisa langsung jadi satu gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah memahami semua ya tentang masalah gambar ini ya. Sudah paham ya kira-kira ya. Jadi langkah yang perlu kalian gambar ya, selain tulangan utama, di bagian tumpuannya sini ada tulangan susut ya. Jadi yang berwarna hitam ini ya, berwarna hitam ya, lapis pertama dan juga lapis kedua ini dia merupakan tulangan susut. Jadi tulangan susut ini letaknya ada di dalamnya tumpuan ya, di dalamnya tumpuan seperti ini. Nah, fungsi lain tulangan susut adalah untuk supaya tulangan utamanya ini dia ada apa, ada pengikatnya ya, artinya supaya dia nggak bisa berpindah-pindah tempat atau apa, penguncinya ya, penguncinya dia menggunakan tulangan susut ini. Nah, jadi fungsinya banyak ya tulangan susut ya. Yang pertama dia adalah mencegah supaya plat ini dia nggak menyusut ya, karena bahaya sekali karena plat kalau misalnya terjadi penyusutan tentunya nanti dimensi di lapangan itu dia akan berkurang. Nah, kalian tentunya tahu ya kalau misalnya kita sudah menganalisa dan juga mengetahui dimensinya berapa, terus dia menyusut menjadi berapa gitu ya. Misalnya tebal plat awalnya yang kita rencanakan 20 ya, yang kita cor itu juga dengan volume 20. Tapi ketika betonnya mengering tiba-tiba dia menjadi 17 cm. Nah, ini nanti kalau misalnya di lapangan tentunya akan berbahaya ya bagi struktur kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti kalau misalnya Anda sebagai seorang kontraktor nanti teman-teman bisa di ini apa? Bisa kena pengecekan BPK. Nanti teman-teman harus mengembalikan atau mungkin ada sanksi yang lainnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, untuk caranya sendiri tentunya sama ya. Jadi kita harus membuat dulu modelingnya ya, membuat modelingnya dulu. Kita pakai box ya, pakai box. Tadi ukurannya itu 4000 6000 kali 150. Tinggal kita gambar aja ya seperti biasa. Oke, 4000 6000 ke bawahnya dia adalah 150. Oke, sudah seperti ini ya. Terus selanjutnya ya sama ya, kita buat plan-nya terlebih dahulu. Oke, kita buat plan-nya dan juga tampaknya ya. Nah, seperti ini ya. Terus selanjutnya kita lihat dulu di soal ya. Jadi untuk tumpuannya ini kan kita pakainya seperempat ya, seperempat dari bentang terpendek ya. Kita tahu kalau misalnya bentang terpendek kita itu dia lebarnya kan 4000 ya. 4000. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu tumpuannya berapa kan tinggal dibagi 4 aja ya. 4000 dibagi 4 artinya untuk masing-masing tumpuan itu jaraknya adalah 1000. Nah, tapi di sini kan kita harus menggambar kan ya, harus menggambar gimana caranya supaya kita tahu letaknya 1000-nya ini ada di mana aja ya. Jadi ini kita bisa pakai cara yang dijelaskan sama Dev tadi ya. Jadi bisa juga Anda pakai cara yang apa ya, ya yang enggak yang mudah juga ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tergantung dari keinginan kalian sih, kalian apa pinginnya seperti apa. Gitu ya. Jadi diukur aja ukurannya gimana caranya supaya dia rectangle ini dia bisa nilainya 1000. Gitu ya. Oke, ini juga 1000. Ini 1000 berarti ya kalau ke bawah ya.
Ini. Jadi fungsinya ini hanya sebagai garis bantunya kita aja. Jadi ketika nanti kita menggunakan single reinforcement yang sudah dijelaskan sama Mas Alexi tadi, kita lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal kita copy-copykan aja di masing-masing sudutnya ya. Oke. Ini terserah nanti kalian garis bantunya menggunakan apa, terserah kalian ya, saya bebaskan. Karena kan menggambar itu sama seperti kayak kalian menggambar di AutoCAD ya. Jadi masing-masing itu ada caranya masing-masing. Jadi nggak masalah. Yang penting kan jadinya sama ya. Jadinya sama. Oke. Jadi fungsinya kotak ini adalah untuk membantu saya aja ya, supaya nanti menentukan letak tulangan utama saya itu harus letaknya berada di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah sini dan juga ada di tengah-tengahnya sini. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Alexi ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan cara apapun ya. Salah satu caranya ya, kita bisa menggunakan ini ya, pakai single placement ya. Jadi misalnya saya pakai single placement, terus saya pilih objeknya yang akan saya inikan ya. Nah, ini kan dia letaknya ada di serat paling bawah ya tadi ya. Nilainya adalah 30 ya, 30, tebalnya itu tadi sudah benar 150, ini sudah otomatis ya, tinggal kita oke aja. Nah, ini perlu saya jelaskan kalian ya, jadi yang sebelah sini itu adalah anchor point, jadi kamu itu menggambarnya pinginnya dari mana. Nah, kalau misalnya anchor point-nya di sini ya, artinya kan menggambarnya nanti dia letaknya ada di garis tengah sini ya. Kalau misalnya ini saya ganti ke ujung kiri, nah nanti dia peletakannya atau angkurnya dia berada di ujung kiri bawah. Nah, tergantung nanti kebutuhan kita bagaimana ya. Karena ini yang kita gambar bagian tengahnya, saya coba aja pakai yang tengah sini ya. Jadi ujung sebelah paling kiri yang bagian tengah. Ya, nanti tinggal kita plotkan aja di bagian tengah kotak kita ini ada di mana. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya ini ada jarak horizontal sama jarak vertikal ya. Jarak horizontal ini untuk memberikan jarak. Jadi kalau misalnya ini saya zoom ya, saya zoom ini ke kalian. Ya. Jadi sebenarnya ini, bentar, masih loading kayaknya. Oke. Jadi sebenarnya di sini itu dia sudah ada jaraknya. Ya. Jaraknya itu berapa? 30 sesuai dengan apa yang saya arahkan di sini. Nah, gitu ya. Jadi jarak selimutnya itu kita buat sama aja semua 30 gitu ya. Baik itu arah X. Nah, ini yang saya tunjukkan yang pertama ini adalah arah horizontalnya ya. Nah, arah ini. Nah, sementara nanti kalau misalnya saya menggambarnya dari bawah ya. Misalnya saya menggambarkannya dari bawah, ini artinya sudutnya saya ganti menjadi 90 ya. Oke. Misalnya saya menggambarnya dari bawah tengah sini ya. Nah, ini kan ada jaraknya ya 30 ya. Nah, jadi jarak yang 30 untuk arah Z-nya ya, searah sumbu Z ini, dia letaknya ada di sini. Nah, tergantung kita nanti pinginnya pakai spacing-nya berapa. Itu tergantung dari selimutnya yang sudah direncanakan ya. Nanti sesuai dengan soal atau sesuai dengan yang kalian butuhkan di lapangan. Oke, saya lanjutkan. Terus ini saya ganti dulu. Saya buat yang arah memendeknya dulu ya. Oke, enter. Ini. Nah, terus selanjutnya di sini ada panjang ya. Ini supaya menentukan panjang tulangan kita itu berapa ya. Kalau misalnya di arah X ini ya, kalau misalnya saya lihatkan di soal kita, arah X ini kan panjangnya dia kan 4000 ya. Ya kan? Di sini arah 4000. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini. Artinya kan 4000 ya. 4000. Oke. Dikurangi sama selimut yang ada di bagian kiri sama kanan. Ya, jadi nanti gambarannya itu misalnya ini batasnya ya. Ini batasnya. Jadi nanti dia itu panjangnya adalah sepanjang 4000 sini. Nah, 4000 kan ini ya. Ini totalnya 4000. Oke. Sementara di bagian pinggirnya ini kita buat dia ada selimutnya tadi ya. 30. Di sini 30.
Nah, artinya panjang keseluruhannya kan tinggal kita kurangi aja ya, 4.000 dikurangi 30 dikurangi 30. Nah, oke, saya clear. Lagi 4.000 dikurangi 30 dikurangi 30. Nah, gini ya. Terus selanjutnya jarak antar tulangannya seperti yang saya bilang tadi, untuk bentuk yang sama itu jaraknya adalah 300. Gitu ya. Terus selanjutnya kita cek dulu shape-nya. Nah, jadi shape-nya kan tadi kita pakai kuda-kuda ya yang pertama ya. Kuda-kuda seperti ini. B-nya itu nilainya adalah 1000 ya, karena nilai seperempatnya 4000, atau bentang yang terpendeknya kan tadi 1000 kan ya. Terus selanjutnya untuk nilai A-nya, nah nilai A-nya ini kan kita tahu ya, selimut yang paling bawah tadi kan 30, selimut yang paling atasnya dia juga 30. Jadi kalau misalnya saya gambar, gini ya, sementara ini beton kita, di sini 30, ya, di sini dia 30. Jadi tinggal dikurangkan aja ya, 150 dikurangi 30 dikurangi 30. Jadi tingginya kuda-kuda kita ini adalah 150 dikurangi 30 dikurangi 30 ya. Jadi nilainya adalah 90. Oke, kalau sudah kita oke aja ya. Ini kita pakai kuda-kuda samping kiri dan juga samping kanannya. Nah, terus kita coba masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya jumlahnya ada 7, dia hanya terisi di bagian tengahnya sini saja. Ya. Dia kan nggak full ya. Sementara kan kita tadi sudah menggambarkan ya, kita harus ada di sini sampai sini. Nah, caranya gimana? Ya kalian coba-coba aja ya. Misalnya itu kan panjangnya dia tadi kan 4.000. 4.000 dikurangi 1.000 dikurangi 1.000 kan 2.000. Nah, 2.000 dikurangi 300 itu kira-kira berapa? Saya hitungnya ya. 2.000 dibagi 300. 300. Oh, 4.000. 4.000 dibagi 200. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini memasukkan misalnya 18. Nah, 18 ini masih terlalu banyak sekali ya. Misalnya kita coba sampai dia memenuhi ya. Ini kalau misalnya 15 ini dia masih overlap ya. Ini masih di bagian atasnya itu masih overlap. Kita coba lagi, kita kecilkan lagi sedikit, 13 misalnya. Nah, dia ini kan masuk ya, masuk di antara yang sudah kita batasi tadi. Nah, ini bisa kita gunakan. Tinggal kita klik aja. Oke. Ini saya hapusnya dulu. Oke, ini saya skip ya. Saya skip. Nah, jadi untuk yang di bagian sini sudah tergambar ya. Bentuknya itu nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia hanya ada di bagian seperempat bentangnya sini saja. Nah, itu ya. Jadi terserah nanti kalian bisa pakai freeform, bisa pakai yang saya lihatkan ini tadi ya. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai yang apa? Single placement ini tadi atau single reinforcement. Nah, selanjutnya tinggal kita gambar aja ke bentuk yang lainnya ya, atau ke arah yang lainnya. Arah selanjutnya ini kan berarti ditambahi ya. Tadi 30, berarti kalau sekarang ini dia menjadi 38. Jadi tulangan utamanya itu, oh maaf, ini tulangan utamanya 12. Ini tadi belum saya ganti 12 ya. Nanti silakan teman-teman ganti ya di tulangan utamanya dia adalah 12. Jadi kalau 12 oke. Nah, nanti diameternya ini silakan diganti diameter 12 ya. Ini tadi punya saya masih 10. Nah, untuk yang arah selanjutnya tinggal kita rotasi aja ya. Rotasi ini dia 90 ya. Untuk setting shape-nya itu kita buat sama ya. Kita buat sama ya karena kan panjang B-nya kan 1000 tetap. Terus ininya 90, ininya 45. Ini tinggal kita revisi aja ya sesuai dengan yang
yang kalian gambar tadi, kebutuhannya berapa. Oke, saya oke. Nah, kalau misalnya saya menggambar kayak gini kan sulit ya, makanya ini saya ganti ke tengah sini anchor point-nya. Nah, di sini. Ya, tinggal kita kurangi aja kebutuhannya yang kita butuhkan itu dia berapa ya. Jadi kalau misalnya saya bisa lihat soal ya, panjangnya tadi kan sekitar 6.000 ya. Panjangnya ini adalah 6.000. Jadi di all point-nya sini kita ganti ya, 6.000 dikurangi 30 dikurangi 30 ya. 30 itu adalah selimutnya yang samping kiri sama samping kanan. Kalau sudah kita enter aja, jaraknya 300 ya. Terus untuk numbering-nya ini kita sesuaikan aja ya. Misalnya saya buat 9 misalnya. Nah, kalau 9 ini kan dia masih overlap ya, di samping kiri sama samping kanannya ini kan masih overlap sama 1/4 bentangnya. Nah, ini kita kecilkan aja. Misalnya saya pakai 7. Nah, kalau 7 ini kan dia masuk semua ya di 1/4 bentangnya ya. Nah, kalau sudah ini tinggal kita klik. Nah, jadi dia sudah masuk sesuai dengan yang kita harapkan ya di sini. Saya skip. Saya skip. Nah, ini ya. Jadi tulangan utamanya yang pertama sudah ada ini. Nah, selanjutnya kita buat tulangan utama yang bentuk kedua ya. Bentuk kedua ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh salah satu aja, nanti kalian lanjutkan ya. Jadi untuk yang tadi kan bentuk yang kedua kan nggak ada di default-nya all plan ya, yang kita buat di single reinforcement. Artinya kita harus membuat lagi ya. Oke, concrete cover-nya 30 ya tadi ya, yang bagian atasnya ya. 30. Tadi itu dia hanya ada hook at end ya. Ini saya buat aja nilainya 50. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita gambar aja ya. Tinggal kita gambar. Nah, ini ya, ini misalnya saya buat panjangnya itu 1200. Oke, jadi ini sudah ke gambar 1 ya. Ke gambar 1, saya escape. Oke, saya skip 1 kali lagi untuk placement-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi ke Mbak Novia tadi ya. Jadi supaya dia bisa selang-seling dengan jarak yang sudah kita tentukan ya, nanti kita pakai align aja ya. Nah, ini kamu pakai yang start ya. Sementara startnya ini kamu setting supaya dia itu startnya ada di titik tambahan 150. Nah, gini ya. Oke. Nah, baru selanjutnya kamu tentukan letaknya ini itu ada di mana sampai mana. Ya. Nah, ini tinggal kita tentukan aja jaraknya. Misalnya saya buat dari sini ya ke sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini jarak spacingnya dia masih 150, ini saya ganti ke 300. Nah, ini kan dia nggak bisa ya. Artinya dia malah berganti startnya menjadi 278. Ini kamu ganti lagi supaya dia mau ya ganti 150. Nah, jadi supaya dia itu bisa selang-seling ya. Jadi ini tulangan yang bentuk pertama, ini bentuk kedua ya, terus bentuk pertama lagi, terus bentuk yang kedua lagi. Nah, jadi bentuknya itu dia selang-seling seperti ini. Nanti tinggal kalian gambar yang tulangan utamanya ya. Tulangan utama yang bagian bawah dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan ke kalian. Itu ya. Tinggal kalian gambar aja yang tulangan bagian bawahnya. Bisa kamu pakai freeform ya, pakai freeform nanti supaya kalian bisa menentukan letak titiknya secara lebih mudah ya. Concrete cover-nya karena dia letaknya ada di tumpuan ya. Ini concrete cover-nya dia 30 sama nggak ada hook at end sama hook at start ya. Nah, untuk peletakannya sendiri
Dia ada di ujung sini sampai ujung sini. Oke, kalau sudah di escape. Oke, nah ini tinggal kita placing aja letaknya dia itu ada di mana. Ya, untuk di sininya. Longgout covernya. Oh iya, tadi tulangan utama saya belum saya ganti 12 ya, yang bawah ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita tambahkan aja 42. Gini, terus tinggal kita placement dengan cara yang sama tadi, ya. Saya skip. Oke, skip satu kali lagi. Nah ini ya, nggak apa-apa, ini sementara startnya 288 aja, nanti tinggal kita ganti setelah kita tentukan line-nya ya, jaraknya dari mana ke mana. Yang jelas itu jaraknya adalah dari tulangan pertama yang kita buat tadi, tulangan utama yang kita buat tadi, ke titik yang paling ujungnya ya. Yang paling ujung yang sudah kamu buat di model yang pertama tadi. Nah, seperti ini ya. Tinggal nanti startnya diganti dia menjadi 150. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti dengan cara yang sama silakan kamu gambar tulangan baginya. Kalau tulangan bagi ini kan gampang ya. Kalian tinggal buat aja pakai freeform gitu kan ya. Nanti tinggal kalian pilih align-nya itu dari titik mana ke titik yang mana. Yang jelas nanti dia itu jaraknya dari titik sini ya, yang sudah kita buat tadi ini ke titik yang paling ujung sini. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas atau bingung? Teman-teman. Ini saya rekam ya, nanti kalau misalnya teman-teman bingung nanti silakan lihat aja rekam. Gitu ya Mbak Novia ya, Mbak Novia ada? Mbak Novia. Iya, Pak. Jadi tinggal di setting-setting lagi aja Mbak yang sudah kamu buat tadi. Ya. Ini saya coba belum bisa ya, Pak. Belum bisanya kenapa Mbak? Nggak apa di subscribe. Gini, Pak. Ini Pak, muncul kayak gini Pak. Set of expression. Nggak apa Mbak, di OK aja. Di OK. Ini kamu buat startnya 0 dulu aja Mbak. Coba. Bapak. Kalau misalnya kamu ganti 150 dia nggak mau Mbak? Nggak mau Pak. Gini Pak. N-nya itu Mbak, N-nya kamu ganti 0. Oke. Itu 0. Yang atasnya 150. Nggak mau Pak. Edga-nya kok ganti ke N ya itu Mbak ya? Padahal kamu tadi sudah settingnya ke start ya? Iya Pak. Coba dari awal ya Pak. Coba dari awal. Oh dia memang nggak mau Mbak kalau kamu gambar, kalau kamu placing setelah kamu gambar biasanya dia nggak mau. Jadi dari yang sudah kamu gambar Langsung terus placing Pak. langsung di placing. Coba kamu gambar terus kamu placing. Iya Pak. Biasanya gitu ya Rek ya. Kalau misalnya sudah kamu ini kan terus dia di placing dia nggak mau. Soalnya line-nya itu sudah berbeda. Kecuali kalau misalnya yang sederhana mungkin dia masih bisa. Coba. Segmen ya Pak. Oh
enggak pakai segmen. Langsung kamu ke Align. bawah. Pakai align aja. Pakai align, betul pakai align. Enggak usah ke segmen. Nah, kamu arahkan dia. Bukan di situnya, Mbak. Di titik tengahnya tuh, Mbak. Jarak yang di tengahnya. Nah, kamu buat bukan di sini bentar. Bentar saya coretnya. Di seperempatnya sini align-nya sampai ke bagian seperempat. Kan tulangan utamanya kan letaknya di sini, Mbak. Iya, ini Pak mau posisiin di sini nih, Pak. Oh iya. Mau pakai ini ya, pakai apa? Tambahan bantu itu ya. Iya, Pak. Oke. Ini, Pak. Sementara kamu oke dulu aja. Oke. Hmm. Ganti ke 28. Enter. 28. Terus Udah, diganti lagi ke 150. Nggak mau. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Berarti kalau gitu, Mbak, Ya. ini Mbak, kamu apa? Startnya yang awal tadi pakai line-nya tadi, itu kamu tambahkan 150. Tadi kan kamu tambahkan ke atas 1000 ya. Ditambah 150 berarti berapa? 1150 ya awalnya ya. Coba kalau gitu. Hapus dulu ya, Pak. Langsung aja nggak apa. Pakai yang tadi langsung dipakai yang apa? Placement. Klik kanan placement. Seribu 150. Ke atasnya sampai berarti yang nilaimu tadi dikurangi 150. 4000 dikurangi 150. Nah, ini 150. 3850. Ini berarti tetap pakai ini, Pak. Ya, pakai yang start sama dengan 0. Oh iya itu enggak. Betul. Gini, Pak. Positif. Kalau start sama dengan 0, Mbak. Enter. Iya, Pak, di tengah, Pak. Pas ya di tengah ya. Oh iya. Ya, Iya, Pak. itu ya. Nanti teman-teman kalau nggak bisa pakai yang cara saya, nanti pakai cara yang sudah dilihatkan sama Mbak Novia ini tadi. Jadi apa lainnya itu dimulai dari setelahnya bentuk yang pertama itu tadi ditambahkan 150. Oke Mbak Stop Novia. share ya, Pak. Ya nanti tinggal mengerjakan yang arah lainnya ya Mbak ya. Iya, Pak. Sudah hampir selesai. Oke ya, jadi itu tentang masalah plat 2 arah. Terus yang untuk pondasi ada yang sudah mengerjakan pondasi. Saya lihat tadi ada yang asisten ke saya sudah sampai pondasi. Ayo, jangan malu-malu. Yang sudah sampai pondasi tadi. Saya, Pak.
Oh, Mbak Novia juga sudah sampai pondasi. Yang lain nggak ada yang sampai pondasi? Belum ya? Oke. Oke, Mbak Novia, silakan di-share screen lagi aja, Mbak. Kamu lihatkan ke teman-teman. Diceritakan tahapan pengerjaannya ya, Mbak ya. Bedanya dengan tugas yang sebelumnya itu apa? Dulu kan sudah pernah ya saya suruh kalian untuk membuat ini ya. Masih di mute Mbak Novia. Jadi yang pertama itu bikin box, ukurannya 2500 kali 2500. Nggak usah dijelaskan ukurannya Mbak. Tahapan-tahapannya aja. Biar Di apa? situ bikin Biar, kolomnya, terus bikin ini filenya. Di situ dibikin view-nya. Kalau menggabungkan view-nya gimana caranya Mbak? Di itu Pak, di blok. Di blok. Terus di yang saya itu kan yang shoot ini langsung dikebawain tuh Pak kanannya Pak. Jadi udah ini udah preview itu di blok kayak gini. Habis itu kan ada yang arahan itu Pak. Coba Pak. Ini gini Pak. Oke, terus? Buat yang view sampingnya sama juga. Gini. Oke. Sekarang lanjut ke itu pembuatan penulangannya, Mbak. Penulangannya sama aja yang kolom Ya, yang kayak kolom kemarin. gampang ya. Terus yang file cap-nya? Yang filternya itu tadi kayak kendala di ini Pak, yang spiral itu Pak. Yang file cap-nya dulu aja, Mbak. File cap-nya yang kotak itu. Oh yang ini. Itu bikinnya saya dari yang sini nih, tulangan bawahnya itu. Tulangan bawahnya kamu pakai freeform atau pakai itu? Pakai apa? Pakai span reinforcement itu, Mbak? Freeform saya Pak. Oh, pakai freeform. Nah, itu nanti teman-teman yang lain bisa pakai span ya. Mbak Novia juga mungkin nanti kalau pengen nyoba bagian bawahnya kamu bisa pakai span Mbak supaya lebih cepat gitu. Ya, Pak. Nanti tinggal kamu tampilkan aja potongan-potongannya yang mana aja, nanti tinggal di span. Tapi saran dari saya yang kalian gambar itu yang file cap-nya dulu aja supaya nanti nggak kepotong-potong ya, karena kalau misalnya kalian buat pakai span itu kan dia kan nggak bisa ya ada garis potongan-potongan ya, nanti dia pasti akan rusak. Jadi sebelum membuat potongan-potongan kamu kerjakan dulu penulangannya ada di file cap ya, baik itu tulangannya ada di bagian atas sama bagian bawah, terus nanti selanjutnya baru kalian kerjakan tulangan kolom sama tulangannya ada di file cap yang yang ada di pondasi bawahnya atau yang ada di strosnya itu. Oke Mbak Novia, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, langsung aja kontak ke Mbak Novia. Ini hebat ya.
pakai Allplan 2017 tapi tugasnya sudah oke semua. Untuk ininya tetap keluar ya Pak ini. Yang itunya harusnya ke dalam, Mbak. Ke dalam itu. Ya Pak. Diubah Pak. Oke, dimatikan dulu Mbak share screen. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya proses pembuatannya plat 1 arah, plat 2 arah, sama pel cap dan juga fondasi tadi, termasuk di situ ada kolom ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman mencoba untuk mengerjakan ya. Nanti sambil kita diskusi bareng-bareng, kira-kira ada perbedaan apa antara Allplan yang lama dan juga Allplan punya saya. Tadi kan ada ternyata dengan Allplan yang berbeda itu kan tadi ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya punyanya Mbak Novia tadi nggak bisa pakai start, dia nggak bisa mendetect ya, artinya jarak maksimal detect-nya itu hanya sampai 28 saja. Sementara kalau yang di Allplan 2021 itu ternyata bisa sampai 150 lebih. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan lagi hari Senin. Oke ya, gitu ya. Ini sudah mau asar, silakan teman-teman nanti sambil menunggu buka nanti untuk mencoba ya. Ini kan sebenarnya mata kuliah BIM ini kan 5 jam ya. Nanti teman-teman setelah sholat asar silakan dicoba aja. Nanti kalau misalnya ada kendala silakan dicaprikan ke saya. Oke, perkuliahan saya tutup. Teman-teman silakan siap-siap sholat dulu ya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.